Justru aneh tantangannya sama anak Jawa Blok M 70. Gua udah dibagi, gua jatuh, gua dibagi sama botol. Dalam 9 cm. Aduh, ya ampun. 9 cm dalamnya mana sih? Perutnya sampai daleman itu kelihatan. Dulu jagoan veteran tuh veteran Jawa 6, Jupentek, Dulung. Veterannya Jawa 6. Jagoannya itu si Dulung. Namanya Bang Dulung. Pasti tau lah yang angkatannya veteran. Iya, bener-bener. Gitu aja. Legend ya. Soalnya gua orangnya nggak mau istilahnya bagi gua, ya dia punya nama tuh di STM, ya gua harus akuin. Ya gak? Iya betul. Dulung itu veteran Jawa 6, memang dia emang top dia. Waktu di Jawa 6 juga lumayan. Ada ya. nama juga. Karena di Persaki dia jual nama. Masukin gua Dulung nih, suwe atau gua Dulung jual nama gitu, ya. Iya bener. Sama kayak abangan gua di Ojon Poris. Sorry Bang Jojon. Bang Jojon Sorry Bang Jojon ya. Bener. Tapi tetap lu gua salutin deh abang gua 187. 187 nih, keren. Artinya cetakan 187 memang jadi orang semua lah Bang ya ketika beranjak di STM ya. Pribadi sih ya kita kan nggak mau sosok jagoan ya. Betul, benar. Emang ya pada waktu STM ya lumayan lah jebolan STM 187. Maupun pada zaman gua di DKI 715 nggak ada sih merasa kita ngebawa. Bagi gua lu ngikut basis, lu ngikut tawuran, lu semua jagoan. Selon. Lu jagoan. Iya gak? Iya, betul. Gitu aja. Gua nggak mau yang namanya merendahkan kawan. Gua nggak mau mengecilkan lawan. Bagi gua kita tempur. Kalah kita jagoan semua. Kagak mungkin kita menang, pasti pada saatnya kita pasti kalah. Seperti itu aja. Benar. Ya. Jadi artinya memang itulah bentuk kedewasaan Bang Nobon menyikapi sebuah permasalahan yang lalu seperti itu. Nah, Bang Nobon, saya mau bertanya nih, Bang. Pengalaman ribut Abang nih artinya nggak jago kandang nih, Bang nih saya bilang nih. Iya. Abang tuh nggak berani. Artinya wilayah Tangerang juga Abang jajaki nih. Seolah kayaknya Abang kurang kenyang nih di Jakarta nih ribut nih. Ya jujur ya Ki, ya. Bukannya gua iya bener kata Waki, gua kurang kenyang. Sorry nih untuk zamanan gua ya. Dari zaman Panjul sampai gua 2001 lulus. Bukannya gua mau ngecilin Kampung Jawa 7 ataupun Budut 1 yang pagi ya. Karena emang pada masa gua itu emang satu DKI 715 emang dibilang yang megang jalur pagi. Karena emang perlawanan untuk rivalnya tuh ya bukannya apa ya, karena emang pada zaman gua itu Jawa 7 emang mati pas sepeninggalan almarhum Bang Jaya. Dulu zamannya Jawa 7 mungkin eranya waktu gua belum masuk di DKI, waktu Panjul baru masih kelas 1 atau kelas 2. Top dah tuh ya. Mungkin Jawa 7 emang top emang. Merajai emang ya, katanya top lagi zaman almarhum Bang Eki Olid, almarhum Jaya, Bodong. Itu top memang Jawa 7 Cengkareng terutama. Keren Bang ya pokoknya top lah. Karena DKI juga mengakui ya kita nggak mau istilah meninggi lah. Betul, benar. Mengakui Jawa 7 waktu zamannya dia emang top. Tapi pas di eranya Bang Nobon, pas era 98 setelah kerusuhan DKI pagi emang bangkit. Dari keterpurukan. Dan untuk jalur pagi DKI 715 kalau siangnya pasti Kampung Jawa 6. Iya betul. Artinya memang sekali lagi maksudnya di sini adalah Bang Nobon setiap generasi itu punya masanya masing-masing gitu. Bukan artinya enggak DKI unggul, bukan seperti itu ya. Nah, Bang Nobon, kita berlanjut lagi nih, Bang. Nah, Abang kan udah punya pengalaman tuh, Bang. Di Jakarta, di Tangerang ribut nih, Bang ya. Artinya Abang udah tahu lah, udah bisa ngebaca lah karakter musuh-musuh nih, Bang nih. Iya. Perbedaan yang paling mencolok buat Bang Nobon ketika bentrok di Jakarta dan di Tangerang apa, Bang? Perbedaannya, Bang, yang Abang rasain selama Bang bentrok tuh, Bang. Kalau untuk perbedaan sudah pasti mental ya. Mental lah. Ya kan, pada zaman gue itu kan gue bilang beda zaman beda cerita. Zaman gue emang yang paling gila-gilanya tuh STM Jakarta udah stuck di STM Jakarta. Mungkin STM Tangerang, Bekasi ya. Mungkin baru-baru ini kali ya istilahnya mengikuti yang STM Jakarta udah tawuran lagi ya. Karena gue selama gue ngikut STM Tangerang perbedaannya emang
beda lah sama STM Jakarta, karena kita ribut di Jakarta itu pasti ribut, pasti ada perlawanan dulu. Kalau Tangerang kan biasanya kita gebrak cabut biasanya gitu ya. Sorry nih untuk STM Tangerang. Dan pada itu kan gua kembali lagi, gua kenal sama Robi pas gua 5 orang itu, gua masukin STM masukin siswanya ya ke sekolahnya, bukan masukin sekolahnya ya, suruh masukin dah biar rapi dah, biar nggak rusuh dulu lah ya. Gua mau lewat gitu aja kan, bukannya gua nggak ada niat untuk ribut ya istilahnya. Emang dasarnya emang gua tarkaman itu ya mau nggak mau ya gua juga harus gitu ya kan? Ya, itu posisi abang berlima itu senjata lengkap apa enggak sih? Lengkap semua. pasti. Satu-satu bawa senjata. Iya. Boset. Emang artinya berlima tuh udah siap tempur udah bang ya. Istilahnya untuk mati ya mikir belakangan dulu dah. Yang penting perlawanan dulu. Tarkam dulu. Dan akhirnya Robi juga istilahnya suka, dalam arti sama gua istilahnya, wah si Nobon ya bisa nih buat diundang lagi nih ke Bijer ya. Akhirnya ya udah selang besoknya gua ikut Bijer. Oh abang diajak lagi ke Bijer? Ke Bijer. Anjrit. Buset. Terus tarkaman 4 siangnya kan, 4 siangnya dulu kelas 2. Kelas 1 sama kelas 3-nya kan pagi. Gua tarkaman 4 siang juga, Bijer siang. Luar biasa nih buat Bang Nobon nih, emang nih legendnya DKI nih, top banget nih ceritanya. Banyak amat itu bang, bisa sampai tarkam berkali-kali tuh bang. Gua ngikut anak Bijer, gua ajak anak pelayaran, seingat gua ya. Anak Bariwan, anak Persaki, adean gua ajak biar dia tahu ikut gua gimana gitu, biar lu tahu STM Tangerang ributnya gimana. Gua diajak sama Robi stuck di Terminal Cikokol. Untuk pelabuhan pertama untuk basis ya, naik batas nih 2 bis. Emang gua bilang rakyat Bijer emang banyakan Bijer daripada 4, gua bilang. Emang kan Bijer STM itu dia siang emang. Ya kan, si Robi ya kelas 3-nya ya kan. Gua naik 2 bis. Gue emang sengaja gue bilang, gue bis belakang aja, lu bis depan. Sampai 2 bis tuh bang? 2 bis. Penuh? Iya. Titik ribut lu di mana? Gue di Air Mancur Bon. Air Mancur Serpong. Set. Itu titiknya tuh? Iya, ribut sama anak veteran. Veteran itu kan ada 80, banyak ada Pacul, ya, 3 sekolahan. Nah, dia di situ. Ada gembelannya juga di situ. Pengamen. Pas banget halte tuh kan bundar Air Mancur. Pas itu kan ada halte ya, di belakangnya kan ruko panjang ya kan dulu tuh bose, inget gua. Udah kata gua, ntar mobil pertama kalau bisa jangan bebarengan nurunin sama mobil kedua. Kalau bisa lu rapi ngelewatin tempat tongkrongan anak veteran di Air Mancur itu. Iya, gua niatnya emang udah punya siasat, gua harus kita ngepres. Soalnya Robi bilang gue sering kalah juga di situ sama anak veteran, gerah juga gue. Ya udah, tapi gue bilang jangan yakin kita menang 100% kata gue. Kita pikirin kalahnya dulu. Maksudnya gue kan enak nih. Iya. Kalau kalah kan gue bisa 2 arah, bisa dia ngejar yang mobil depan, bisa ngejar mobil gue. Ya udah, akhirnya udah tuh sepakat jalan. Terobos nih bus pertama nih. Gue juga sama, gue juga bis kedua rapi, nggak ada yang mendeng, tetap di depan pintu, cuman nggak mendeng gitu, nggak biasa rapi. Gue pintu depan tuh gue bawa kelewang itu yang senjata mampu gas gue, yang yang kata ente, yang senjata pamungkas nih ya, senjata kayak Patimura itu ya kan, itu senjata yang abang dapat itu. Iya, yang anak kamput itu kan itu selalu gue bawa itu rekaman ke Tangerang ya, itu yang kisah lucu gue. Jadi pas mobil depan udah ngelewatin rapi, dia nggak ngelihat anak Bijer. Udah rapi, ya kan ada main gitaran tuh gembelnya ya kan. Ini sama anak veteran di samping. Nah dia duduk tuh percis banget di samping main gitar. Duduknya bukan duduk biasa, nongkrong kaki di atas ini ya kan, nongkrong biasa. Pas banget tuh, pas banget ada yang mau naik. Ya enggak, pas ada banget penumpang mau naik. Iya, gue emang udah, waduh repot juga nih penumpang. Maksudnya kan kalau nggak ada penumpang enak, gue langsung serobot. Nih kesalahannya ada penumpang nih mau naik 1, pintu depan lagi. Jadi gue kecolongan berapa detik setar gue untuk lari. Jadi gue
terhambat juga sama penumpangnya nih. Iya, pas gua untung aja dia belum ngelihat gua pas gua nurunin gitu. Pas dia baru naik, gua ribet-ribet. Lah langsung tuh. Untung dia belum ngelihat gua. Kalau ngelihat gua duluan diserobot ya. Harinya gua. Akhirnya pas dia belum ngelihat gua, penumpang itu udah naik, baru gua turun langsung gua gebrak. Buset. Gua teriak. Enggak jauh, Jakarta juga, gua nggak teriak nama. Abang nggak bawa sekolahan 1 DKI enggak? Agak. Jakarta aja gua, cukup Jakarta biar tahu ya Jakarta kan? nih Iya abang dong, gitu ya. iya. Jakarta Kacau. pas banget, dia kan nggak mungkin kaget tuh main gitar. Nah, gitar itu langsung ngebuang ke gua. Abang ditimpa gitar. Iya, dia kaget. Wow, begini kagak kena, ya tahu dah. Baru nih yang pada turun. Nah, gua fokus yang nongkrong itu, gua mau hajar kakinya, bener kan? Kakinya kena sama gua pakai kleon itu. Kata gua kakinya putus. Pas banget gua hajar ininya, putus. Tahu-taunya sepatunya yang lepas. Gua ketawa dalam hati gua ketawa. Waduh, kata gua, oh sepatunya yang lepas kata gua. Lah itu abang sahabat kenceng bang. Kenceng. Sat dah. Tapi gua bingungnya kenapa sepatunya yang lepas gitu. Anjir. Iya enggak? Kenceng. Pokoknya tuh selamat syukur alhamdulillah tuh orang itu tuh bang ya. Akhirnya ini buyar kan. Buyar yang itu sebelumnya ngelempar gitar ke gua. Buyar gua kejar-kejar. Kata gua, udah nih dah. Kata gua capek. Kata udah balik lagi. Udah. Lah patas pertamanya itu? Patas mana mah enak. Pas udah gua ini udah turun. Mana udah ngapain kepada ke dalam ruko. Udah. Oh malah patas pertama malah nurunin ya. Jadi dia mau udah jauh banget. Jadi pas turun gua udah enak. Ya istilahnya salahnya sih emang dia kalau mau. Kalau mau pas udah ngelewatin langsung turun dia. Jangan jauh-jauh banget dari halte yang Pancoran Air Mancur itu. Salah. Jadi rapet tuh ya. Jadi enak. Kalau misalnya rapet, pasti kan dia lari nih. Ini enak iya, ya. Benar. Yang patas pertama. Tinggal ngebagiin kan. Karena dia udah ketakutan, kaget dengan gua gebrak ya seketika ya kan. Akhirnya gua ketawa dalam hati gua, kata gua kakinya putus, terus sepatunya lepas. Anjrit Bang Romo. Lucu ya. Ya kan dari yang potek kan topi malingnya lepas. Ini sepatunya. Kalau kena copot itu kaki tuh. Tapi kayaknya kagak copot karena kan pudul kayaknya. Golok itu kan cuman bekarat doang. Bekarat doang ya bang ya. Mungkin ya karena pudul itu juga kali tuh. Cuman karena serem aja bang ya. Iya, cuman buat nakutin doang sih. Waduh. Itu. Wah kacau nih. Memang cerita pada malam hari ini bersama Bang Nobo nih. Menegangkan banget. Jadi biar rileks, biar santai, kita lanjut ngopi dulu Bang Nobon, biar santai. Oke, nah, Bang Nobon. Sepak terjang Abang di STM Tangerang tuh romantis banget, Bang. Romantis, istimewa dan seolah nih kayaknya Bang Nobon nih superhero nih di eranya Abang pada saat itu nih, Bang nih. Bang, boleh tanya nih, Bang. Berbicara Tarkama nih bang, dari 2 sekolahan antara Empat Cikokol dan Bijer nih bang nih. Itu dapurnya banyakan mana bang? Iya, kita korek-korek sedikit nih bang. Berbicara cuannya banyakan mana bang? Pada dulu itu bang. Amplopannya tebelan mana bang? Dari Empat Cikokol apa dari? Kalau 4 kan istilahnya emang kayak sekolahan gua kedua ya. Istilahnya emang gua rutin di 4. Ya sudah pasti 4 lah. Kalau Bijer itu kan gua punya historinya. Karena Robi itu. Ya pasti Robi. Kedua juga sekolahnya kayak kita di Bukit. Dia kan sekolahnya bukan Bukit. Kayak gua pernah ke sekolahan Bijer. Sampai ke sekolahnya? Iya. Kan kita dulu waktu sekolah itu SMP mau bolos ke Pelayangan kan lari ke Pelayangan. Pasti kan lewat sana sekolahan Bijer. Ya itu. Jadi saya kata gua nih sekolahan jauh amat kata gua. Ya kan ujung-ujung Tangerang ya kan. Ujung Tangerang gitu ya. Udah gitu sekolahannya kayak bukit ya kan. Sekolahnya kayak bukit. Iya, sekolahnya naik kemana gitu. Sampai gua masuk nongkrong di sekolahannya. Tuh dulu di situ kan si Robi, temen gua si Ewa, anak apa tuh anak Ampera, rumahnya si daerah-daerah Budi Poris-Poris itulah. Artinya abang nih di luar sana banyak bang ya kenal teman gitu bang ya. Iya, kalau akibat bergaul itu bang ya. Iya, sampai gua dulu di DKI pun duduk bareng sama anak Jawa 7 Cengkareng. Oh, siapa tuh bang? Si Gusur tuh yang gendut. Terus siapa lagi ya? Gua lupa ya si Bemo. Duduk bareng dalam rangka apa nih maksudnya nih? Ya kan gua bilang kalau kita nggak di jalur kita jadi kawan. Gua main biliar tau gak? Bareng. Sama gembel Jawanya si Wayang. Bareng. Yang sering mantekin gua juga di lampu merah Cengkareng.
pakai baju apa tuh dalang. Tuh gitu? dia tuh si Wayang. Kalau mantekin gua kan gaya dia pakai gitu Jawa. bener. Tapi temen di Ketika lagi nongkrong biasa bang ya? iya main biliar. Buset. Saksinya si Pane tuh yang sekarang jadi juragan jengkol. Buset. Sampai dakdikduk Pane, buset gila Bang Nobon bisa akrab sama ya kan gue bilang. Ya kan musuh di sekolah atau di jalur atau tapi di tongkrong kita enggak biasa bang ya? gue gak ditolak baik semua anak Jawa 7 sama gue. Tapi pernah nggak bang ada momen menjengkelkan nih buat Bang Nobo nih ketika abang abang mau ngependiri nih gue mau baik-baik aja nih, pernah nggak ada perlakuan buruk? Nggak pernah ya? Kalau Jawa 7 tuh gue akuin aware semua ya mereka, baik sampai gue diajak tarkaman main bola sama Jawa Pesing sama si Lean. Buset. Yang pada akhirnya si Lean itu gua ajak tarkaman ke Tangerang. Ya, Lean itu abang ajak? Iya. Buset. Bang Lean nih berarti ya? Wah, iya. Nih. Bang Lean nih, Bang Nobon nih, temen tarkaman nih. Semoga sehat selalu ya. Oke, bener-bener. Sampai sekarang hubungan itu masih tetap terjaga apa gimana? Enggak. Pas semenjak gua lulus putus komunikasi. Lost kontak ya bang ya? Tapi itu berkesan buat abang di masa lalu abang. Kabar sih ya keberadaan si Lean ya sih masih di Pesing. Cuman ya rumahnya gua nggak tahu. Karena waktu gua diajak sama Lean diajak ke Pesing main bola sama SMA 78 tuh ya di dekat sekolahnya 78 diajak sama Lean. Itu baik-baik semua sama gua. Jadi malah abang ajak tuh tarkam ya bang ya? Sampai cewek Jawa 7 pun hampir pernah deket sama gua. Widih. Si apa? Rita namanya. Tapi pacarnya si Rita banyak di DKI. Dari rebutan dari nih. almarhum Dama pernah pacaran. Buset. Dari si Ubay. Kalau sama gua Sehari doang. Maaf ya Rita. Nah Bang Nobon, itu gimana bang pada zaman dulu? Abang banyak nggak sih bang kayak cewek-cewek gitu kan katanya gampang tuh bang buat nyari cewek. Nah kalau Bang Nobon sendiri gimana bang pada monggo bang, klarifikasi bang. Emang sih ya, waktu zaman gue sekolah, emang gue suka ceweknya ya pasti pacaran pasti. Bener lah. Tapi emang bener kata Laki, istilahnya banyak yang ngegandrungin lah pada. Ya gue punya cewek anak jaksa, anak harja. Banyak bang. Iya. Buset, kaca playboy juga bang Romo. Ya enggak juga sih. Maksudnya ya demen aja dulu kan masih cinta monyet kan ya, senang-senang aja. Jadi gue pernah kejadian lucu juga nih Ki. Gimana tuh bang? Gue jemput cewek gue namanya si Sari nih, adean gue lah, gue kelas 3 di kelas 1 yang ngebawa harga kalau nggak salah almarhum Aki, CS berat gue nih anak. Nah didikan gue ada si Abu masih SMP nih, ya kan sama gue deket nih bocah. Nah gue duduk nungguin dia di halte harga yang seberang, tau kan? Abang nungguin dia pulang nih. Pulang kan harga itu ribut sama anak SMA 96. Iya betul. Yang seharusnya kan dia Arya Aliansi DKI, 96 juga Aliansi DKI sama-sama dong, iya benar. Tapi gue bingung kenapa aliansi gue pada ribut nih. Tapi tetap gue bantu Arja karena kan bokin gue anak Arja. Sorry nih 96. Tapi tetap gue bantu 96 kalau ribut sama Jawa 7 kan. Jadi gini, jadi gue nongkrong di halte, sama Aki nih. Tuh gue nggak bawa BR loh. Emang lagi nggak mau bayar, emang niat mau pacaran. Mau nungguin terus, gua nunggu di halte nggak lama keluar anak kerja ngumpul ya sama Aki. Nah nggak lama dari arah balik tuh dari arah dari gelas ya kan, anak 96 naik patas, Impurna ya 78 ya kalau nggak salah ya. Aki langsung lihat gua, Bor 96, atau gua kaget dong gua, gila. Depan congor lu depan halte. Kalau kata gua mah kalau istilahnya Jawa aja apa itu habis gua kali yang budut Jawa mah habis gua ya kan. Untung aja 96 kan gua ya kan. Masih mikir-mikir kali. Langsung tuh tanpa gua pikir panjang depan mata lu. Sesuai 96 udah menurunin. Akhirnya gua bingung ya kan. Waduh, biar gimana nih? Aduh, bingung. Si Abu megang-megang bambu, ini Bang Nobon, gue dikasih bambu. Bener ya, alhamdulillah. Udah langsung gue selan kata gue sih kagak ngajar yang pintu depan, pintu belakang. Si Aki pintu depan. Gua aja pintu lo
ngepet sama gua pakai payung dia. Saya detot ngorinin. Dan payungnya lepas, gua kejar-kejar sampai pas parkiran gelas itu. Iya bener. Udah ya capek, ada gua ribet lah capek, balik lagi dapat payung kata gua. Anjir. Suwe kata gua. Waduh, tapi dia kagak tahu kali itu ada Bang Nobon di situ Ya ya. nggak ngerti dia juga sangkain dengan gua anak kerja. Salah orang dia tanknya DKI dilawan anjir. Ya kalau gua bilang sih gua jeter juga lah. Ya istilahnya ngagetin gua lu depan congor halte. Ya iyalah kita kan Harja. mau pacaran. Untung ada Aki ya kan. Ya kalau gua bilang Aki lumayan ya linya. Ya Tapi kan? akhirnya Bang pacaran tetap jadi jalan bareng nih. Ya tetep lah. Deh, pacaran dulu dong. Sampai kalau kali deres ya kan makan apa sari kelapa ya kan. Aduh, kacau Bang Nobon nih. Sampai bentrok ya kan. Bokin gua juga ada anak jaksa. Untung aja nggak mau bentrok gitu ya. Oh, iya Ya, betul. wah, bokin gua tuh anak jaksa. bener. Ya udah gua ngumpat ya kan, nyari aman ya. Bang Nobon di tengah apa namanya di tengah kepanikannya masih sempat dia Iya. menenangkan diri dengan cewek nih bergaul dia kan untuk Iya. menangin pikiran biar nggak kenceng banget Bang Iya. Nobon ya. Oke, udah. Aduh luar biasa. Nah Bang Nobon, lanjut cerita berbicara masalah 3 nama STM di Jakarta nih Bang. Ada DKI, Budut, dan Kampung Jawa. Menurut versi Abang nih, mana musuh yang paling terberat buat Bang Nobon di Jakarta khususnya Bang? Kalau untuk di pagi ya. Ya, untuk di pagi Jalur- deh Abang jelasin. Kalau jalur Kalideres di pagi sih nggak ada halangan ya. Bukannya aneh mau ngecilin Jawa pagi atau Jawa 7 ataupun Budut 1 ya enggak. Tapi justru aneh tantangannya sama anak Jawa Blok M 70 di Harmoni. Itu yang malah bikin deg-degan Abang Itu tuh. yang paling aneh, istilahnya bener-bener rival yang bener-bener ya berat untuk kita istilahnya lewat istilahnya ributnya pun istilahnya bener-bener emang bener-bener ya Ngetos di situ ngadu lah ya. ngetos mental. Lah memang kalau sama anak Jawa Blok M itu kan persimpangan Harmoni Bang ya. Lebih Iya. sering ketemunya. Nah, itu Abang mantekin apa dipantekin Jawa Blok M? Pasti ujung-ujungnya pasti kita duluan. Abang yang mantekin? Iya, karena kan kita duluan lewat tikungan kemakmuran itu betul. ya. Otomatis kita turun selang nggak lama kan dari arah Merlin ya, Duta Merlin itu Jawa Jawa Blok M Blok jalan. M ya. Ya kan di situ pasti kan ada Jawa Strong 62-nya paginya nggak ngerti, tapi kan yang pamor banget kan emang Jawa 70 Di Blok era- M. di Aneh era akuin itu, lah Jawa betul. 7 Blok M karena waktu zaman aneh kelas 3 Pandawa 5 ini kan emang atasan aneh setahun ya kan, tapi emang pamornya dia Pandawa 5 ini. Ya kan, yang istilahnya namanya emang melegend lah di Iya, betul. eranya Di eranya atasan itu, aneh betul. lah ya kan, tapi tetap nama dia tetap ya kan istilahnya masih ada lah gitu ya, masih istilahnya wangi lah. bagi DKI 715 Kalideres yang jalur Kalideres yang FC Strongnya dia, tapi ketemu Jawa 70 ya lawan bener-bener ketemu fight-nya lawan tuh, Bang, fight yang bener ya dia. Kenapa sih Bang? Abang bisa nganggap itu lawan fake itu kenapa sih? Apa karena dari segi barangnya gede-gede, mentalnya atau gimana Bang? Coba Bang, Ya, digambarkan secara apa Bang? Dua-duanya Ki, dari mentalnya udah pasti ya bayarnya udah pasti. Kalau masalah bayar ya kita kalah lah sama dia orang. Masa Bang? Iya, karena Gede-gede mereka Bang? Jawa 70 emang spesialis bayar-bayar yang bilang ya kan. Betul. Ya kan emang udah aneh akuin lah Jawa Blok M 70 emang Top lah di top lah. eranya Bang ya. Mm-mm. Oke Bang, berbicara topnya Jawa 70 di era Abang. Siapa nama anak Jawa Blok M yang di angkatan Abang tuh yang Abang masih santer nih? Yang ibaratnya nih dulu yang topnya nih yang jadi ibaratnya incerannya deh. Siapa yang Abang? Ya itu yang aneh di waktu aneh jadi narasumber di Basis Channel yang aneh ceritain, aneh nggak mau sebut namanya ya. Tapi yang temen aneh mati yang satu koma itu, yang aneh kelas 2 mau naik kelas 3. Iya betul, yang di Basis Channel. Ya kan Pandawa 5 itu kan ada Raffles, ada Simon, ada siapa lagi tuh ya. Pokoknya dialah yang aneh tahu, Ombak, almarhum PA ya kan. Betul. Ya kan yang dia emang istilahnya itu dia orang. Tetap kita nggak bisa pungkiri dia Nggak bisa orang. pungkirin. Mereka nama-nama itunya Bang ya. Emang posisi dia nyilang dari kanan, aneh posisi kiri, ya kan yang kanan ya sebenarnya kan rata, nggak ada dua jalur ya. Maksudnya kan aneh posisinya yang kanan, yang kiri temen aneh tuh segala, yang akhirnya jebol ya kan, yang aneh ini masih istilahnya sempet menang, akhirnya aneh kaget juga yang aneh disabot
hampir mau kena ini angin ya kan, akhirnya ya kan almarhum Irfan Ya, kena almarhum ininya kena di ya, bagian, yang akhirnya terakhir itu ya itu yang akhirnya si Codot juga pas banget separator jalur tengah itu ya, dia terkapar jatuh, dari situ tuh terkapar Bang. itu. Seharusnya kan katanya dia yang mati, karena kan dia udah dibabat, Waduh, isi perutnya sampai keluar. sampai keluar tuh Bang. Iya, Diodol-odol. iya, bisa di odol-odol sih nggak tahu ya, pokoknya dibabat perutnya sampai daleman itu kelihatan. Itu yang paling aneh, tragis banget. Betul. Yang aneh bilang aneh udah mau muntah, udah kunang-kunang karena aneh udah nggak bisa Capek, Bang, nahan. Aneh udah istilahnya Itu emang rapat banget ya Bang. udah rapet. Si Petet juga teman aneh hampir mau kena juga. Petet kalau untuk spesialis nahan aneh emang akuin deh kayaknya Petet lah. Tanknya ada tuh Bang ya. Tandem aneh lah. Iya, dia sebagai tank nih buat nahan. Tandem aneh kan sebenarnya di DKI banyak. Ada Petet, ada Ubay, ada Johan, ada Ipul, Tompel, banyak. Tapi emang untuk pertahanan emang si Petet. Oh, dia bisa nahan nih Bang. Iya, kalau di DKI pagi kan yang tim serobot aneh. Di Pesing pun yang nyerobot, yang sponsor utama dari Pates tuh Jawa Pesing yang di tengah, yang di apa tuh di lampu merah tengah ada pot gede itu, kan Jawa Pesing kan nongkrong di situ. Yang aneh naik Patas turun pertama kan aneh semuanya, sponsor aneh sendiri dulu. Biar si Nobon mas emang dia mau sponsor mulu, yang nggak mau di Pesing, mau di Setka. Emang aneh orangnya sponsor duluan emang. Urusan menang kalah belakang. Emang kalau masalah pertahanan aneh apun sih, aneh kurang lah. Si Petet itulah, karena kan gitu Bang, namanya sebuah tim ya harus saling melengkapi Bang ya. Ada bagian nyerobot, ada bagian nahan. Iya, terus dan pada itu aneh pernah ke Kampung Jawa juga. Diajak sama si Black. Abang pernah nih? Iya diajak. Buset. Black itu anak mana tuh Bang? Jawa 7. Kalideres. Basis Persaki. Basis Persaki. Cuman dia basis Kalideres. Ya dia penyakit lah, Persaki kan DKI. Ya dia basisnya eretan kalau nggak ke Kalideres. Ngajak, Bon dulu. Itu aneh baru kelas 2 waktu itu. Baru di kelas 2. Kelas 2 diajak ya, istilahnya baru pamor aneh inilah, baru mau melonjak ya, masih penjajakan terus. Tapi masih pas aneh tuh kantin tuh pinggir kali, bukan kantin, warkop ya. Iya, warung kopi pinggir kali. Iya. Aneh sebelumnya sempet dulu, Lek gua mau sekolah nih, ayo Bon ke kantin Kampung Jawa. Masuk ke dalam? Iya, gua ngeliat-liatin aja, buset silokan gede-gede tuh kan, Kampung Jawa ini basis mana aja. Gua balik lagi ke warkop. Agak lama anak Jawa Pesing tuh. Ada abangan kelas gua tuh, dia angkatan 2000, dia kelas 3 waktu itu. Kenalin gua kan. Si setan kata dia. Dulu cuman gua bingung. Black. Gila lu Black. Gua mau kata Black udah. Si Black kan kagak pamor juga. Udah gua langsung cabut lah, penyakit. Ya udah Black, gua cukup tahu aja atau Aduh, pas kelas 2 itu kacau. Iya, lucu itu kata gua. Tapi si Black juga pernah diajak almarhum Dama ke sekolah DKI. Pernah juga. Tapi digaplokin apa diapain gua nggak ngerti. Soalnya waktu itu gua nggak ada kayaknya. Oh gitu. Nggak ada. Buset, kacau banget ya. Aduh. Tapi kan gua bilang ya bukannya apa ya, nggak masalah kalau main mah istilahnya. Tapi takutnya yang ngebawa kita itu istilahnya nggak punya power ya kan. Kalau si Black ini kan 50-50 gua bilang. Ya. Lah udah tahu 50-50 kenapa abang mau ngikut? Kalau gua mah kepingin aja, gua mau tahu sekolah Kampung Jawa Black. Wih, sekolahnya gede banget kan. Iya bener kacau. Ya kan gede, udah gitu sekolahan tua juga kan. Kayak Budut gitu kan. Waduh, pinggir kali itu tanah sereal. Mantap banget ya Bang nih. Bang Nobon nih memang adventure nih waktu di zamannya nih suka travel kemana-mana sekolah lain, dia muter-muter. Tapi tetap sih pengen tahu gitu loh Bang ya. Tahu lah. Oke lah, benar. Misalnya nih Bang, ada musuh nih udah jatuh nih di depan mata Bang Nobon. Abang tipe orang yang sadis langsung hantam apa masih ada kasihan Bang Nobon? Kalau gua orangnya ada rasa kemanusiaan, kasihan. Karena gua orangnya nggak tega. Karena gue terbawa arus, tapi kalau seandainya musuh terkapar di depan mata gue udah parah, gue kadang nggak tega juga. Contohnya kayak anak Kampung Jawa 7. Waktu gue kejar-kejar dari Grand Garden sampai yang sekarang Grand Mansion ya, yang akhirnya dia jatuh ya, keserimpet. Gua lempar pakai bambu juga kalau nggak salah tuh, jatuh dapet gua
Abang yang nangkep dapat ya kan? Dapet ya kan, sepatunya doang gua ambil, gua kasih si Mega. Sepatunya. Mega cewek DKI. Waduh. Iya, sepatunya bagus tuh, gua kasih Mega. Udah gua suruh lari aja. Enggak diapa-apain. Enggak. Ya, buset. Tapi lain cerita mungkin kalau dari yang lain ya Bang ya. Iya, karena gua orangnya yang gua bilang kasihan, istilahnya selagi gua nggak terluka gua nggak mau ngenain. Tapi gua sangat kecewa sama Biyik juga, sama yang gua udah lulus alumni, gua ke Ramayana Cengkareng, tapi gua masih dibagi. Buset. Kayaknya sih si Biyik itu gua nggak ngerti dah apa ini. Tapi Biyik sendiri sih ngomong ya itu masa lalu lah. Maksudnya gimana nih Bang? Saya harus mengklarifikasi nih, gimana omongan Jadi gimana? gua udah lulus. Udah setahun lah gua lulus. 2002-an lah gua udah kerja. Gua nganterin kakak ipar gua ke Cengkareng belanja di Ramayana. Gua padahal gua udah dari perjalanan gua ke Cengkareng juga gua ada deg-degan juga, ada nggak enak, kayak perasaan nggak enak, ada sesuatu, tapi gua udahlah bawa santai aja karena gua udah lulus, masa iya sih gua masih mau dimakan ya kan. Ya udah, gua pas keluar dari Ramayana gua pakai topi gua turunin gini, gua tahu pas gua keluar dari Ramayana itu kamput, entah ada Jawa 6-nya gua nggak ngerti dah, rame anak STM yang balik malam itu. Pas gua keluar dari Ramayana plong dah gua. Nah pas gua keluar dari gerbangnya, gua kayak ada sesuatu, ada yang mau nyamperin gua. Bener, cuman bukan si Bik yang nyamperin gua, entah itu anak Jawa 6 apa anak kamputnya. Manggil gua, Bon lu baru balik belanja. Buset, gua kaget dong. Waduh, kenalin lagi. Habis nih gua. Udah gua biasa aja. Tapi begonya dia kalau emang mau matiin gua, langsung di situ gue digebukin, habis gue diapain gitu. Tapi belum, masih diajak ngobrol, gue dirangkul. Bang dirangkul? Siapa orangnya Bang? Abang kenal? Gue lupa, gue nggak kenal karena gue kan orangnya nggak ngingetin musuhan. Pas keluar kagak jarak jalanan tuh nggak berapa meter dari belakang gue dibagi. Buset. CR 0,0 itu. CR 0,0. 9 cm. Ya 20 jahitan. Dalamnya 9 cm. Dalamnya jahitan luar. Astagfirullah. Dibawa ke rumah ini apa? Itu tuh yang Kodam, klinik Kodam. Gue dibawa ke situ sama kakak ipar gue. Tapi gue pegel nggak ngerasain apa-apa. Tapi darah nyocor. Pas gue udah dibagi, gue jatuh. Gue dibagi sama botol. Cetrat, ya kan kagak apa-apa. Cuman ini gue kayaknya pegel, ngilu. Pas gini, wah darah. Gue pegang aja udah santai aja. Dalam tapi Bang? Dalam 9 cm. Aduh, ya ampun. 9 cm dalamnya mana sih? Wah, luar biasa itu. Ngilu loh sampai tulang. Terus itu sampai tulang gua. Emponya Abang gimana? Ada posisi nyaksiin? Dia teriak, namanya cewek pasti teriak. Nyaksiin. Ya Allah, Robi. Teriak-teriak. Tapi gue bingungnya kenapa nggak ngebagi gue depan mata gue gitu. Kenapa di belakang gue dibagi? Gue dibagi pakai CR 0,0 itu gue jatuh dibalok juga kayaknya gue jatuhnya. Dibagi CR gue dibalok, gue jatuh. Gue waktu dibagi gue masih pertahanan gue masih kuat, gue masih kokoh. Gue dibalok kayaknya, terus dihantam lagi gue sama botol, pecah kan, pecahan botol. Gue biasa, gue orangnya kagak ini, gue nggak teriak, gue diem aja cukup. Wah, kabur tuh, tapi hilang langsung bersih. Kan kata gue, ya kok begini, kata gue. Kalau lu nggak senang sama gue, dari depan ngomong satu lawan satu, ya kalau mau gue dikeroyok, dimatiin di situ nggak masalah bagi gue. Ya nggak, biar dendam lu terbayar ya, gitu. Terbayar. Mungkin dendam dia selama di Persaki itu nggak pernah tembus sama gua di Persaki sama anak-anak DKI. Terus tadi Abang nyebut-nyebut nama Biik tuh. Emang apa ada kaitannya apa? Karena pas kejadian itu, pas gua reuni 187, Biik ngomong, gua Bon yang ngasih tahu. Anjing kata gua. Dia sendiri. Oh begitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Karena kan Biik kenalin gua banget temennya. Oh tapi bukan Biik yang makan Bang ya? Iya, nyuruh anak buahnya lah. Astagfirullahaladzim. Cuman gua bilang, gue nggak ada istilah kata dendam, ya udahlah cukup. Tapi gue bilang, lu salah Jik, kata gue waktu di reuni 187, lu salah. Kalau lu mau makan gue, lu pack sama gue
fight satu lawan satu kata gua. Tanpa lu nyuruh orang kayak gitu lah ya. Iya kata gua bilang cemen lu kata gua ketawa aja, tapi gua biarin lah karena itu suatu kisah gua yang istilahnya yang gua bilang ya lucu-lucu sedap juga kata gua. Aduh, artinya memang itu kan udah lepas iya putih abu-abu tuh Bang iya, ya. karena emang gua dari zaman gua sekolah Persaki ke Bedeng nggak bakal berani. Anak Bedeng ke Persaki sama hal yang karena kan Persaki itu kan orang banyak yang tahu base campnya 1 DKI. Ya Bedeng kan pasti kan kampung Jawa, iya betul. Kamput, setiap kampungan ada base camp Gitu. itu Iya. Bang, bener. Itu Pi. Aduh, luar biasa banget. Nah Bang, itu Abang masih nyimpen dendam gak sih sampai sekarang? Enggak lah. Dengan artinya Abang punya ada luka nih Bang di bagian punggung Abang tuh. Abang ada nggak dari lubuk hati Abang yang paling ada nggak sih masih nyimpen kesel atau dendam, ada nggak sih? Enggak Ki, karena kan itu istilahnya gua seorang pelaku tawuran. Gua orang yang melakukan tawuran yang istilahnya membuat musuh itu sakit hati sama gua, ya kan? Pasti kan gua imbasnya pasti kayak gitu. Biarpun lu masih sekolah, lu lulus, suatu saat lu keluar, ketemu pasti gua makan, pasti begitu kan? Ya ampun. Ya pasti gua terima dengan kenyataan itu. Pada saat itu tuh Bang Iya, ya, sampai nggak ada sekarang pun istilah gua gini ya, dendam. nggak ada ya. Biarpun luar di biasa sekali bener nih. sekali ngomong begitu sama gua, ya udah, ya gak, Kit, ya kan? Yang gua koma di Setiakawan yang gua dibagi sama si Repa ini dan gua dibabat pakai botol, ya kan? Gua udah, ya kan? Iya betul nih, area sini Ya nih kan? Bang Nobon ya. Ya kan? Tulang tengkorak gua sampai mendem, gua dibagi pakai batu beberel, ya kan? Gua biasa aja, karena ya itulah gua bilang, lu ngenain musuh, lu juga harus siap kena sama musuh. Luar Itu biasa. aja, ya Wah, kan? kacau nih. Sungkem saya nih hari ini bersama Bang Iya. Nobon nih, karena artinya kejadian yang Bang Nobon alami di saat itu nih, sekarang tuh udah anggapan angin lalu lah. Iya. Artinya itu sebuah kebesaran hati loh Bang Nobon ya. Iya. Luar biasa Bang Nobon, emang panutan nih. Mudah-mudahan nih kisah perjalanan Bang Nobon yang sudah kita sama-sama kita simak bersama di channel CJ Channel ini mudah-mudahan menginspirasi, ambil nilai yang positif dan buang yang buruknya nih. Oke. Nah Bang Nobon terakhir, monggo Bang Nobon beri wejangan kepada adik-adik semua para pelajar STM umumnya dan khususnya dari mungkin baik STM 1 DKI atau para rival terdahulu Bang Nobon. Monggo Bang, pesan-pesan dari Bang Nobon yang bijak agar menghentikan tradisi atau budaya tawuran nih antar pelajar. Siap. Monggo Bang. Ya. Ya, Abang cuman ngasih pesan aja ya untuk adik-adikan, terutama yang masih sekolah ya kan. Ya kalau bisa udahlah hapus yang namanya tawuran, karena zaman sekarang itu udah nggak ada yang namanya bis-bis perang ya kan. Betul. Udah nggak ada Diganti yang semua pakai busway. namanya apa wapak-wapakan nyali besar apalah, bener, udah nggak bener. ada lah, nggak ada gunanya. Yang ada ujung-ujungnya ke orang tua kalian sendiri yang susah, ya gak? Yang pada akhirnya yang cita-cita kalian yang dari sekolah mau cita-cita kalian mau masuk ini akhirnya ya Jadi kan kandas karena ulah kalian juga. Betul, seperti itu. Saya juga pribadi ya menyesal juga, ya gak? Dulu gue mau niat masuk STM itu niatnya mau menimba ilmu, ya apa yang gue dapat ilmu akan gue aplikasikan di suatu Kemudian saat hari, gue kerja. nah, betul. Tapi kan Kenyataannya berbalik sekarang, penyesalan pasti belakangan, datang ya belakangan. gak? Lebih baik kalian fokus belajar, ya gak? Tunjukkan istilahnya sekarang kan kreativitas anak-anak muda, anak Betul. sekolah ya kan. Betul. Tunjukkan, ya kan. Otak kalian ya kan otak tuh kecil, tapi mind ataupun pemikiran pasti luas. Betul. Banyak yang namanya ide-ide yang kalian punya, Buah pasti pikiran, buah inovasi yang besar. iya, tunjukkan. Yang utama, yang pertama, orang tua kalian yang pasti bangga. Pasti jadi bangga. Iya kak. Nanti disusul oleh teman-teman. Iya teman-teman. Itulah contoh yang istilahnya yang bikin ya kan sekolahan baik, ya kan bagus, ya kan sekolahan kalian istilahnya favorit, ya kan kalian murid yang cerdas, Betul. orang tua kalian bangga sama kalian.
Adapun dengan semuanya itu, bangsa ini nggak bakalan tutup mata pemerintah ini, ya gak? Pasti mencari orang-orang seperti kalian yang Betul. punya kreativitas ataupun ide-ide yang cemerlang. Karena zaman sekarang ini bukan lagi dicari orang-orang yang bermental so jago bang ya. Udah bukan itu lagi bang, udah nggak kepake nih benar. Karena Bang Nobon ini adalah salah satu bukti sejarah, sejarah kelam masa STM di era itu, 2000-2001. Oke. Jadi buat penonton setia saja channel, terima kasih banyak sudah bersama-sama kita simak sepak terjang Bang Nobon dari awal meniti karir, banyak perjalanannya. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada ucapan, kata, serta tindakan yang kurang berkenan. Saya minta maaf juga kepada keluarga besar alumni STM 1 DKI, STM Budi Utomo, STM Kampung Jawa. Saya terima kasih banyak nih udah dibukakan pintu silaturahmi. Amin. Saya bisa datang menyambangi rumah senior abang saya nih. Akhir kata dari gue Waki Sajalah dan Bang Nobon 1 DKI 715. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.